Orang Kristen terlibat perang 30 tahun di Eropa dan membunuh 8.320.000 orang Kristen. Dan kemudian Kristen membelah menjadi Katolik dan Protestan. Terjadi pembantaian besar-besaran yang disebut dengan The Killing and Massacre of Valley. Luar biasa. Tapi orang Kristen kemudian selesai dengan perjanjian yang disebut dengan Westphalia Agreement. Dan kemudian diratifikasi dalam Peace of Prague di Cekoslovakia. Selesai mereka. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu. Berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya meskipun saya Islam. Wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada. Karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Ini kehadiran saya di Sespim yang ketiga. Mulai dari terima kasih. Setiap tahun saya hadir untuk memberikan beberapa tambahan, mungkin insya Allah mudah-mudahan ini menjadi manfaat, tambahan ilmu tentang genealogi ideologi yang berbasis kekerasan. Saya akan lebih membahas kepada itu karena saya kebetulan saya lahir di Madura. Saya sudah umur 53 tahun. Hari ini saya sekolah SD, saya nyantri di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan. Kurang lebih sekitar 4 tahun. Saya belajar tajwid juga di Madura, saya belajar imriti, belajar taklim muta'alim sama seperti santri pada umumnya. Kemudian saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Nasional Jakarta dan saya sempat belajar sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Saya tinggal di Amerika kurang lebih sekitar 4,5 tahun dan ketika 9/11 terjadi saya tinggal di Amerika. Saya merasakan bagaimana seorang muslim baik-baik yang menurut saya menjadi muslim yang baik-baik, tiba-tiba saya ikut menjadi terstigma seperti teroris yang melakukan pemboman di beberapa kota di Amerika waktu itu. Saya mengalami kesulitan. Hidup sehari-hari saya harus lapor setiap bulan ke Justice Department, terus saya kemudian ikut menjadi tertuduh menjadi seorang Islam di Amerika ketika itu dengan nama awalan Muhammad. Itu susah sekali, bahkan beli tiket pesawat pun susah. Agak kesulitan yang biasanya saya dengan leluasanya bisa pergi ke Guadalajara, ke Meksiko, bolak-balik, bisa ke Kanada dan sebagainya. Pada akhirnya tidak bisa, sulit sekali untuk keluar dari California ketika itu. Dari situ kemudian saya punya pandangan bahwa ini tidak boleh terus terjadi. Setelah saya pulang dari Amerika, saya sempat bekerja di perusahaan, saya juga sempat bekerja menjadi rekanan sebuah perusahaan Perancis. Dan kemudian dari situ saya bisa berkeliling ke Afrika, saya bisa datang ke negara-negara tanduk Afrika. Saya datang ke Republik Afrika Tengah ketika bergejolak antara orang-orang yang menamakan dirinya kelompok Seleka berbenturan dengan kelompok Kristen bernama Anti Balaka. Saya datang ke Sudan ketika terjadi genosida Darfur dan juga saya datang ke Nigeria, ke Monrovia hanya untuk mempelajari bagaimana kemudian manusia bisa terlibat dalam saling bunuh satu sama lain karena akar-akar kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kesimpulan saya yang paling umum dari berbagai kehadiran saya ke negara-negara konflik, ke Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk ketika konflik antara suku Tamil dan Sinhala terjadi, saya datang ke Filipina Selatan dan sebagainya, hanya ingin tahu bahwa bagaimana akar konflik ini terjadi. Dan kesimpulan saya ketika itu secara umum adalah kejahatan atas nama agama akan selalu terlihat terhormat. Nah ini kemudian yang harus kita bahas malam ini. Bagaimana akar kekerasan yang mengatasnamakan agama ini terjadi. Saya kebetulan belajar tentang sejarah agama Islam. Mulai dari zaman ketika Islam itu pertama kali muncul dari langit sebagai agama samawat berakar Abrahamik. Lalu kemudian bagaimana kemudian
seorang nabi bernama Nabi Muhammad datang ke Yasrib, yang kemudian diberi nama Madinah, dan kemudian Madinah ini menjadi epicentrum politik. Saya katakan epicentrum politik sebagai awal pergerakan Islam pertama. Nanti saya akan bahas dari sejarah Kristen dan sejarah Hindu, sejarah Buddha dan sebagainya. Karena semua agama memiliki vulnerability, mempunyai kerentanan untuk dipakai oleh kelompok-kelompok untuk menggunakan legitimasi kekerasannya dengan atas nama ayat-ayat. Dari Islam yang pertama, Nabi membangun sebuah negara. Konsep pertama yang paling awal dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mendamaikan semua orang yang berselisih paham di Madinah. Membuat satu kesepakatan bersama, namanya Piagam Madinah, mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan 300 tahun sejak mulai dari Yaman dan bermigrasi ke Yasrib. Didamaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua adalah Nabi mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya selalu berperang untuk berebut menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Didamaikan oleh Nabi. Kemudian apa? Pemungut pajak ini dengan cara apa dia didamaikan? Pemungut pajak ini tidak ditunjuk kepada satu entitas suku atau agama apapun, tapi diberi beban yang sama. Orang-orang Islam diberi beban zakat, orang non-Islam diberi beban namanya jizyah. Kemudian yang ketiga adalah Nabi mendamaikan pendatang dan pribumi, yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dari pendamaian semua pihak yang bertikai inilah kemudian potensi-potensi berbagai kemelut kekerasan yang terjadi di Madinah ini kemudian diikat dengan satu kesepakatan bersama yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Tujuannya apa? Menghargai semua manusia dengan harkat dan martabat yang sama tanpa melihat suku maupun agamanya. Nah kemudian kemana ini kemudian arahnya? Ada seorang pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun pada abad pertengahan membuat sebuah rumusan, jika kalian ingin mendirikan negara, pakailah konsep Nabi ini. Ditulis dalam sebuah kitab bernama Al-Muqaddimah yang kemudian lebih diulas secara luas dalam Al-Ibar. Nama konsep ini Al-Asobiyah, kesepakatan bersama, social and politics cohesion. Nah ini kemudian yang menjadi kerangka dasar dari sebuah negara. Kalau negara ini tidak punya kesepakatan bersama, maka negara itu tidak akan pernah lekang dari konflik, kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberi contoh negara Sudan hari ini. Lihatlah negara Sudan itu. Pada saat itu Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai negara Maghrib yang meliputi Sahel, Mali, Sudan dan sebagian Maroko hari ini. Lihatlah mereka tidak pernah bersepakat untuk membangun suatu negara karena masing-masing pihak memaksakan kehendaknya. Mereka tidak akan pernah berwujud menjadi satu negara yang utuh karena isinya adalah kelompok Khawarij. Ibnu Khaldun menggunakan kalimat Khawarij di situ sebagai majas karena Khawarij menjadi entitas yang antagonis pada zamannya. Nah, nanti saya akan bahas Khawarij ini pada zaman modern ini kelompok yang mana. Nah kemudian itu terjadi sampai hari ini. Kita tahu yang namanya wilayah Sahel sebagai wilayah sub-Sahara di Mali dan Sudan ini memang tidak pernah selesai dari konflik. Karena isinya adalah kelompok-kelompok Khawarij yang nanti akan saya jabarkan apa ideologi kelompok Khawarij ini. Pertama, saya mulai dari ketika Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Ada dua sahabat yang dulu bersahabat erat kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain. Ini mungkin sejarah yang mungkin agak sulit didapat hari ini karena memang yang menulis berbagai kitab ini hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, ditulis oleh Tarikh At-Tabari dalam volume ke-8 dalam bab Ar-Rusul wal Muluk. Dikatakan bahwa dua orang sahabat Nabi yang dulu sangat akrab itu kemudian berusaha berperang satu sama lain. Ini Nabi sudah wafat, jenazahnya belum dimakamkan.
Yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar. Sudah saling menghunus pedang. Mengapa mereka mau ribut? Berebut untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad. Lalu kemudian diambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini, kemudian dipanggil, Abu Bakar, kamu harus datang. Dua orang ini sudah membawa pasukannya masing-masing. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tadinya damai berhadapan-hadapan untuk saling berperang, membela pimpinannya masing-masing. Yang pribumi membela Sa'ad bin Ubadah, dan yang pendatang membela Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, saya yang harus menjadi pengganti Nabi karena saya satu suku dengan Nabi dari suku Quraisy. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah bilang, sayalah penggantinya karena saya tokoh pribumi. Nah, peperangan itu kemudian diambil jalan tengah oleh para sahabat. Oke, kita tunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai jalan tengah. Karena Abu Bakar dulu diminta oleh Nabi Muhammad untuk mengganti beliau ketika sakit menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Nah, keputusan ini kemudian diterima. Tapi apakah dua yang bertikai ini sama-sama menerima keputusan itu? Tidak. Sa'ad bin Ubadah menolak itu dan menolak untuk mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Lalu nanti Sa'ad bin Ubadah mengasingkan diri ke Damaskus. Di Damaskus ketika sedang buang air kecil, dia dipanah oleh dua panah beracun. Satu menancap di kepalanya, satu menancap di dadanya. Tidak dijelaskan siapa yang membunuh, tapi dalam kitabnya Murujus Sahab yang ditulis oleh Al-Mas'udi dikatakan kelompoknya Sayyidina Umar yang membunuh Sa'ad bin Ubadah. Setelah itu apa kemudian yang terjadi? Sayyidina Umar diminta untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar setelah Sayyidina Abu Bakar wafat karena diracun. Beberapa kitab sejarah menyebutkan karena sakit. Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan dia diracun. Beberapa kitab sejarah yang lain mengatakan beliau diracun. Peracunan-peracunan ini nanti akan menjadi postulat utama dari berbagai upaya penggulingan kekuasaan dalam khilafah. Karena apa? Yang menjadi batas kekuasaan dalam khilafah hanya kematian. Sehingga ketika ada orang berhasrat untuk menggantikan pemimpin itu harus dibunuh. Maka peracunan-peracunan ini akan menjadi metode-metode perebutan kekuasaan sampai Kekaisaran Utsmani tahun 1924. Nanti saya bahas sendiri soal khilafah ini. Waktu saya agak sedikit banyak di sini. Nanti silakan ditanyakan. Lalu kemudian Sayyidina Umar wafat, dibunuh ketika sedang sholat di dalam masjid, dibunuh oleh seorang budak dari Majusi. Namanya Lu'lu'ah. Dibunuh. Dalam beberapa kitab oleh Al-Mas'udi diterangkan, yang membunuh itu memang bukan orang muslim, tapi sebenarnya yang berada di belakang mereka ini adalah konspirasi kalangan muslim juga. Karena mereka tidak suka Umar terus berkuasa dengan sedikit otoritariannya. Nah kemudian Sayyidina Utsman dibunuh karena tuduhan korupsi. Padahal ini persoalan-persoalan kekecewaan politik. Dibunuh oleh sesama orang Islam. Setelah itu Sayyidina Ali dibunuh. Oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang hafidz Quran 30 juz. Dia seorang penikmat sholat sunnah dan juga penikmat puasa sunnah Senin Kemis yang tidak pernah lowong. Membunuh Sayyidina Ali setelah sebelumnya dikafirkan lebih dulu. Dan setelah itu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Apa yang saya ceritakan ini saya tidak ingin menelanjangi sejarah Islam, bukan. Saya hanya ingin memberikan irisan paling utama di dalam Islam, bahwa setiap aksi kekerasan saling bunuh sesama orang Islam, perang sesama orang Islam karena satu penyebabnya. Kepentingan politik. Political ambition. Perang sesama orang Islam tidak hanya sekali terjadi, berkali-kali terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini memakan kurang lebih sekitar 130 ribu sesama orang muslim saling bunuh dalam peperangan. Karena apa? Karena politik. Nah kemudian ditulis oleh salah seorang ahli sejarah dari Libanon, seorang pemeluk Kristen Maronit, namanya Philip Hurri Hitti, dalam History of the Arabs. Nah ini kemudian yang menjadi titik kunci.
bahwa kelemahan dari semua pemeluk agama yang berakar Abrahamik adalah kepentingan-kepentingan politik. Apakah orang Kristen juga tidak mengalami ini? Mengalami ini. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun di Eropa dan membunuh 8.320.000 orang Kristen. Dan kemudian Kristen membelah menjadi Katolik dan Protestan. Karena persoalan apa? Hegemoni politik. Terjadi pembantaian besar-besaran yang disebut dengan The Killing and Massacre of Valley. Luar biasa. Tapi orang Kristen kemudian selesai dengan perjanjian yang disebut dengan Westphalia Agreement. Dan kemudian diratifikasi dalam Peace of Prague di Cekoslovakia. Selesai mereka. Tapi kemudian ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam jangan sampai diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Dan orang Hindu juga diketemukan, kalau orang Hindu diperkenalkan dengan cita-cita politik, mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snook Horgrove yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman dan juga dari Gujarat untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Di sisi lain, orang-orang kolonial mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India. Yang dilakukan oleh East India Company. Dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan bertemu dengan berbagai kelompok-kelompok dengan berbagai tujuannya. Ada Hizbut Tahrir yang berusaha menyuarakan berbagai gerakan-gerakan politik abad pertengahan kepada kita. Kelompok-kelompok sayap kanan yang berusaha menyeret kita bahwa sistem politik abad pertengahan adalah yang paling ideal untuk dilakukan kita hari ini. Satu postulat utama dari kelompok ini adalah berusaha menggiring kita kepada berbagai sejarah masa lalu sebagai sejarah yang paling ideal untuk diterapkan hari ini. Ini pola dari kelompok sayap kanan. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Orang Islam dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena apa? Orang Kristen berusaha dijauhkan dari berbagai kepentingan politik karena apa? Hindu juga dijauhkan dari berbagai kepentingan ilmu pengetahuan karena apa? Karena ilmu pengetahuan ini menjadi medium penting bagi siapapun yang ingin menguasai dunia. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini enggak salah, Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya sering digugat. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Tidak pernah. Pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Sesama Islam, Pak. Padahal ini cucu Nabi.
Kalau bulan purnama oleh Nabi Muhammad, dua cucunya ini ditaruh di paha kanan dan di paha kirinya, lalu ditimang-timang. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada dua cucunya. Tapi karena persoalan politik, kedua-duanya dibantai. Nah ini kenapa? Karena politik, Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini. 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Kalau sudah persoalan politik, Pak, mengatasnamakan agama, semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Karena dia merasa membunuh orang kafir. Dan orang Kristen kemudian juga terpecah belah di Eropa. Sampai kemudian Kekaisaran Bizantium. Dan mereka terlibat dalam perang-perang sesama orang Kristen di Armenia. Sampai hari ini mereka masih berperang di Nagorno-Karabakh. Karena persoalan apa? Politik. Nah ini kemudian yang membawa kita ke alam modern hari ini, yang meluluh lantakkan semua negara, konflik di semua negara adalah persoalan politik. Makanya politisasi agama ini adalah musuh semua agama. Dan kemudian kita membuat kesimpulan yang sama dengan beberapa akademisi seperti Daniel Kohler, Scott Atran, Farah Pendith, Elena Gruening, semua punya kesimpulan yang sama. Bahwa terorisme has no religion. Terorisme itu tidak ada agamanya. Kalau kemudian ada orang melakukan aksi teror kemudian mengatasnamakan agama, ya. Tafsir-tafsir agama yang diselewengkan inilah kemudian yang menjadi penegas dan alat legitimate melegitimasi berbagai aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Dan kembali kepada kesimpulan saya yang paling awal bahwa karena semua kejahatan yang di atas namakan agama akan terlihat terhormat. Nah, mengapa kemudian agama ini selalu menjadi sasaran alat penunggangan dari berbagai aksi ekstrim dan teror ini? Karena tiga hal. Agama berbasis dogma. Percaya, nggak percaya, harus percaya. Ini menarik, Pak, buat kelompok-kelompok teror. Yang kedua adalah kemartiran. Semua agama punya konsep kemartiran. Kalau kamu berjuang untuk memperjuangkan agamamu, maka kamu akan masuk surga otomatis. Semua agama punya konsep ini, Pak. Yang kalau di dalam Islam disebut syahid, jihad, mujahid, dan sebagainya. Istilah-istilah ini kan familiar sekali. Di dalam Kristen juga konsep-konsep kemartiran juga dikenal, di Hindu, di Buddha juga, di dalam Katolik juga. Yang ketiga adalah konsep nubuat akhir zaman, messianic belief. Semua negara punya ini. Semua agama punya ini. Nanti kelak menjelang hari kiamat hanya agamamu yang akan berkuasa dan semua agama, pemeluk agama lain akan tunduk kepadamu. Semua punya keyakinan ini. Imam Mahdi, the Savior dan sebagainya. The Messiah. Semua agama punya konsep ini. Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amr bin Bakir At-Tamimi. Kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi duri dalam daging setiap akselerasi peradaban manusia. Dan ini juga menjadi kloning-kloning di setiap agama. Kelompok Asin Wiratu di Myanmar juga mempersekusi kelompok Islam seperti Rohingya. Kelompok Sivsena, Hindutva, Bharatiya Janata juga menjadi kerikil dalam sepatunya kehidupan Hinduism di India. Mempersekusi orang-orang yang berbeda keimanan di India. Yang membunuh Mahatma Gandhi
juga dari kelompok ini, namanya Botse. Dan ini juga yang kemudian menggagalkan berbagai akselerasi peradaban di dunia. Keilmuan-keilmuan kemudian menjauh dari kehidupan beragama umat manusia di seluruh dunia. Karena apa? Karena semua sibuk berpolitik. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada. Karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini.